Gimana kabar pagi ini anak-anakku semua? Oke. Pak Guru lihat, sepertinya ada yang tidak masuk nih. Dewi mana? Dia kenapa Dewi sakit apa? Kepalanya. Ya, sakit kepala. Ya kita doakan mudah-mudahan tidak terkena virus corona ya. Mudah-mudahan dia cepat sembuh, kemudian bisa bergabung bersama kita kembali di kelas. Pak Guru izin buka masker ya. Siapa lagi yang tidak masuk selain Dewi? Aditya apa keterangan Aditya? Oke, jadi untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas Aliman pimpin untuk berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, baik, kita masuk ke pertemuan kedua, barisan dan deret. Materi kita hari ini adalah menentukan konsep barisan aritmetika dan menentukan jumlah barisan aritmetika dan geometri. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita barisan dan deret aritmetika pada pertemuan kedua hari ini. Yang pertama tujuannya adalah melalui model pembelajaran discovery learning, ya. Jadi kalian nanti diharapkan yang pertama dapat menjelaskan konsep barisan aritmetika, kemudian yang kedua adalah menentukan suku ke n barisan aritmetika, dan yang ketiga menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Di pertemuan pertama kita sudah membahas di sana pola bilangan kan? Oke, sebagai materi prasyarat untuk hari ini, jadi ada materi prasyaratnya. Materi prasyarat hari ini adalah pola bilangan dan barisan bilangan. Oke, perhatikan sekarang, Pak Guru ada beberapa kasus yang akan mengantar kalian kepada konsep barisan aritmetika itu sendiri. Nah, di sini ada 3 gambar. Nah, di dalam 3 gambar ini silakan diperhatikan. Ada gambar pertama, ada sebuah persegi dengan jumlah yang pertama adalah 4, jumlah kedua adalah 9, jumlah ketiga 16, jumlah keempatnya adalah 25. Apakah selisih di setiap barisan itu tetap atau tidak? Coba tidak. Kenapa dia tidak tetap? Ada yang bisa tunjuk tangan? Oke, silakan dia. Karena selisih dari yang pertama itu 5. Iya, terus? Berikutnya 16 dikurangi 9 itu 7, dan yang berikutnya 25 dikurangi 16 9. 9. Berbeda ya? Jadi benar, ini selisihnya berbeda. Tepuk tangan buat dia. Oke. Berarti yang pertama ini apakah bisa dikatakan sebagai sebuah pola bilangan atau barisan bilangan? Nah, barisan. Oke, simpan dulu jawabannya. Apakah ini barisan atau pola bilangan? Kenapa dia pola? Kenapa dia barisan? Oke, nanti kita akan bahas. Perhatikan sekarang gambar yang kedua. Gambar yang kedua, di sana ada gambar beberapa warna. Warna pertama itu ada 1 warna. Warna kedua itu ada 3 warna. Warna ketiga ada 5. Terus berikutnya 7. Warna berikutnya 9. Ada berapa warna di sini? Ada 5 warna. Kalau seandainya diurutkan menjadi sebuah barisan, ini yang pertama ada berapa? 1. Yang kedua ada 3. Yang ketiga ada 5. Dan seterusnya. Dia mempunyai selisih yang tetap atau berubah-ubah? Tetap. Ini termasuk bilangan atau barisan bilangan atau pola bilangan? Barisan. Termasuk barisan. Oke, jawaban yang pertama tadi barisan juga? Pola. Oke. Ini semakin kesini semakin jelas ya kan perbedaan antara barisan dengan pola. Yang ketiga, ada seseorang ini sudah
sudah masuk kepada soal kontekstual. Jadi apa fungsi barisan ini dalam kehidupan sehari-hari, ini dia. Jadi seseorang penumpang taksi, ia membayar biaya buka pintu saja 15.000 ya. Lebih baik buka pintu yang lain, buka pintu taksi 15.000. Dan argo 5.000 per kilo. Berapa ongkos yang harus dibayar apabila telah menempuh jarak 5 kilo, 10 kilo dan 50 kilo. Kalau jarak yang ditempuh misalnya 1 kilo kan sudah jelas berapa ribu yang dibayar? 20.000. Kalau 2 kilo dia bayar 25.000. Kalau 3 kilo dia bayar 30.000. Bagaimana kalau yang ditempuh adalah 5.000? Berapa? Ya, silakan Faris. Berapa yang dibayar kalau dia 50 kilo? Berapa tadi disampaikan? 55.000. Bagaimana? Ada yang berani mengatakan benar atau salah? Doni, silakan. Salah. Kenapa dia salah 55.000 kalau jaraknya 50? Jaraknya 50 kilo. Karena ini aja yang 5 kilo udah 40.000. Iya. Jadinya Kalau 50 jadi kali 10 jadinya 41. Iya. Jadi kita butuhkan apa di sini? Kalau kita menghitung manual akan lama kan? Nah, inilah fungsi dari barisan aritmetika. Suku ke-50-nya berapa? Nah, kita akan temukan konsepnya nanti di proses berikutnya. Oke? Kelas? Yes. Kelas? Yes. Baik. Amati proses berikut. Nah, ini dia sekarang. Pak Guru ada video. Perhatikan video dan percakapan ini, ilustrasi. Oke, apa tanggapan kalian tentang kejadian yang tadi? Yang pertama ada berapa kelereng? 3. Nah, yang kedua ada 5. Yang keempat 7. Apakah selisihnya tetap? Apakah itu barisan? Oke, baik. Lalu sekarang kalau Pak Guru tanya, apa yang disebut dengan barisan aritmatika? Dari beberapa contoh yang tadi, baik dari gambar, video, kemudian nanti kalau misalnya masih ada yang tidak paham, kita akan menggunakan alat bantu ini untuk menentukan apa itu konsep barisan dari aritmatika. Ada yang mau menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Tadi kan selisihnya selalu, ya silakan dia. Barisan aritmatika adalah barisan yang untuk menentukan suku ke n. Untuk menentukan suku ke n. Oke, ada yang menambahkan? Tadi kan selisihnya dia sama. Jadi ada yang mau berpendapat? Ya, Doni silakan. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih yang tetap. Oke, baik. Tadi untuk menentukan suku ke n juga tidak salah, tapi masih kurang lengkap. Tadi Doni menyampaikan bahwa barisan aritmatika adalah sebuah barisan yang mempunyai selisih tetap. Benar atau salah menurut kalian? Benar ya? Oke, tepuk tangan untuk Doni. Nah, jadi barisan aritmatika dari beberapa ilustrasi gambar, video, dan ada yang belum paham terkait dengan barisan aritmatika, biar kita praktikkan. Rosi gimana? Kita praktik boleh? Ayo silakan maju Rosi. Silakan di depan Rosi. Oke. Ini ada batu, beberapa batu yang sudah ada di dalam gelas kosong. Sekarang Rosi coba kita perintahkan untuk mengambil berapa pertama? 3. Kita samakan dengan video atau yang berbeda? Nah, berbeda. Ambil 2 kelereng, 2 batu ya, 2 batu karena tidak ada kelereng. Jadi kita memanfaatkan yang ada 2. Oke, taruh di depan Rosi 2 batu.
Berikutnya, ambilkan Pak Guru 6 batu. Ada 6. Berikutnya, ambilkan Pak Guru 10 batu. Ada 10 batu. Ya, dihitung. 2, 4, 10. Oke. Di barisan pertama ada suku pertama ada berapa batu tadi? Ada 2. Benar 2 ya? Yang kedua ada 6. Ada 6. Yang ketiga ada 10. Nah, menurut Rozi, ini barisan aritmatika atau bukan? Tadi barisan aritmatika itu adalah barisan yang mempunyai selisih yang sama. Yang ini barisan aritmatika. Ada yang bisa menyampaikan kenapa ini barisan aritmatika? Silakan Haris. Karena yang punya selisih yang tetap. Betul ya? Oke, Haris, tepuk tangan buat Haris. Ya. Ini kenapa dia mempunyai barisan? Kenapa merupakan barisan aritmatika? Karena dia mempunyai selisih yang sama. Oke, terima kasih Haris. Silakan duduk. Bisa dipahami sekarang ya? Oke, dari gambar, video, kemudian kita sudah mempelajari, mempraktikkan dengan benda secara langsung, kalian berarti sudah paham apa itu konsep barisan aritmatika. Bagaimana menentukan suku N? Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, tahapan diskusi kelompok. Nah, jadi masing-masing kelompok itu mengerjakan LKPD yang sudah ada di sana, sudah ada soalnya masing-masing. Diskusikan, kemudian nanti hasil diskusi itu kita akan buat menjadi sebuah untuk presentasi. Kalian akan mempresentasikan di depan perwakilan beberapa orang kelompok untuk presentasi. Waktu diskusi Pak Guru berikan 15 menit mulai dari sekarang. Bawa HP? Oke, silakan keluarkan HP-nya. Cari beberapa referensi terkait dengan materi-materi yang kita pelajari hari ini tentang barisan aritmatika. Boleh membuka di sana untuk mencari referensi yang berbeda. Atau yang mempunyai buku paket, silakan keluarkan buku paketnya, cari referensi juga di sana. Yang mempunyai modul, silakan keluarkan modulnya dan lain sebagainya. Silakan masing-masing anggota kelompok berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Akan diskusi. Ini kelompok ini. Suku ke-10 berarti kelompok 3 sudah. Ini kelompok ini sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Oke, sip. Sekarang yang presentasi karena waktu kita sudah habis 15 menit untuk kerjakan LKPD. Siapa yang mau maju mewakili satu kelompok? Dodi, oke, silakan di depan bersama kelompoknya masing-masing di depan. Presentasikan nomor 2 soal kontekstual. Di kelompok lain minta tolong ketika proses presentasi di depan sedang berlangsung, tolong dihargai, diperhatikan dengan baik. Kami dari kelompok 3 1000 ditambah 11.900 yaitu 15.900. Jadi jumlah tabungan Budi sampai hari ke-18 yaitu 15.900. Ya kan? Ya, Nama dan kelompok. kelompok Nama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liman Ali dari kelompok 1 dengan anggota Dini Apriliani dan Dia Kusbita. Pertanyaan saya, apakah untuk menentukan jumlah tabungan Budi itu menggunakan cuma
ditanggapi sama kelompok yang presentasi kelompok 3 ya. Menurut kelompok 1, ini tidak cukup dengan hanya kita menentukan jumlah tabungan di hari ke-18 saja. Ya, artinya kita harus menentukan dulu jumlah hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai dengan hari ke-18. Berarti yang kita pakai adalah jumlah SN. Nah, bagaimana pendapat kelompok 2? Apakah benar yang disampaikan sama kelompok 1? Di soalnya kan bagaimana cara mengetahui banyaknya uang budi yang ditabung pada hari ke-18. Berarti itu soalnya itu menentukan uang budi yang ditabung pada hari ke-18, uang yang ditabung pada hari ke-18 saja, bukan jumlahnya. Oke. Bagaimana? Boleh bisa dijawab atau minta bantuan kelompok 1? Bisa. Oke, silakan dilanjutkan. S18. Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali kelompok 3. Terima kasih. Oke. Oke, tunjuk tangan yang bisa untuk menentukan jumlah suku ke N. Untuk suku ke N, UN sama dengan rumusnya apa? Silakan diam. UN sama dengan UN sama dengan A plus N min 1 kali Q. Oke, gimana? Betul? Betul ya? Oke, tepuk tangan buat dia. Oke, untuk menentukan jumlah suku ke N, siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Ya, kelompok 1 Dini Aprilianti, SN sama dengan SN sama dengan N per 2 buka kurung A plus UN. Oke, bagaimana kelompok yang lain benar yang disampaikan? Ya. N per 2 kali A plus UN. Oke, baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika tadi? Siapa yang bisa? Barisan aritmatika adalah Barisan tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Oke, silakan kelompoknya kelompok 4 ya. Oke, kelompok 4. Barisan aritmatika adalah barisan setiap barisan yang memiliki selisih yang sama. Oke, selisihnya sama atau selisihnya tetap. Benar ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik, kesimpulan pelajaran kita hari ini yang pertama, maaf. Oke, ini kesimpulannya. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih tetap antara dua suku barisan yang berulang. Nah, tadi di gambar pertama itu barisan atau bukan yang kita tampilkan di awal? Bukan ya, itu pola bilangan. Yang kedua, karena selisihnya tetap itu merupakan barisan. Yang ketiga, kasus yang ketiga tadi ada seorang yang naik taksi, kemudian dia akan menempuh jarak tertentu, selisihnya tetap, itu juga merupakan barisan. Bagaimana cara menentukan suku ke N yang tadi? Itu rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Dengan UN-nya suku ke N, A-nya suku pertama, dan B-nya adalah beda. Oke, kelas? Yes. Kelas? Yes. Kelas? Yes. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas kembali pimpin untuk kita sama-sama. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Berdoa dalam hati mulut. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini kita tetap diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat untuk beraktivitas, dan yang terpenting apa yang menjadi protokol kesehatan harus tetap kita patuhi. Apa saja protokol kesehatan yang harus kita patuhi? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tetap semangat ya. Oke, kelas? Kelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sedikit saya memberikan refleksi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya laksanakan di sekolah. Jadi awalnya terkait dengan dua pembelajaran ini saya agak sedikit bingung, ini korelasinya dengan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas ini seperti apa begitu. Nah, tapi ternyata setelah saya pelajari di dalam LMS, kemudian berkat bimbingan juga dari Bunda Istiqomah selaku fasilitator, masukan-masukan juga dari Bu Hidmi Gramatolina yang sebagai pendamping, semakin kesini semakin menarik dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk pembelajaran diferensiasi ini tentunya sangat dibutuhkan dalam proses pemetaan siswa sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, baik itu kaitannya dengan kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, profil atau gaya belajar mereka begitu. Sehingga ketika itu sudah kita petakan, maka otomatis itu anak-anak bisa terfasilitasi dengan baik. Nah, kemudian kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional, ini juga tidak kalah pentingnya di dalam proses belajar mengajar maupun di luar kelas, yang berkaitan dengan kompetensi kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan berhubungan sosial, keputusan yang bertanggung jawab. Itu juga bisa diterapkan di dalam kelas sebagai penunjang dari proses kognitif, proses belajar anak, sebagai bentuk membangun karakter yang baik di dalam proses belajar mengajar maupun di luar kelas. Nah, ketika ini dikolaborasikan di dalam kelas, maka ini akan menjadi sebuah pembelajaran yang tentunya tidak biasa. Artinya pembelajaran yang biasa kita lakukan hanya tidak memperhatikan 5 kompetensi ini, kemudian juga tidak pernah memetakan bagaimana kesiapan, minat, dan profil. Ketika itu kita lakukan, maka pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan lebih maksimal. Itu refleksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Fasilitator dan pendamping, begitu juga instruktur yang sudah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.